ternyata gangster yang paling menakutkan itu namanya Laskar Bali. Nah, Laskar Bali ini adalah sebuah gangster ataupun ormas yang ada di Bali, yang kemudian para gangster-gangster yang dikumpul menjadi satu ormas. Beberapa hari lalu, Guru Gembul menjelaskan terkait gangster-gangster yang menakutkan di Asia ya. Ada gangster dari Jepang yang bernama Yakuza, ada dari Cina, dari Thailand, dan ternyata gangster yang paling menakutkan itu namanya Laskar Bali. Nah, Laskar Bali ini adalah sebuah gangster ataupun ormas yang ada di Bali, yang kemudian para gangster-gangster yang dikumpul menjadi satu ormas. Nah, Ormas Bali ini ternyata adalah gangster yang paling ditakuti di Asia, sebagaimana yang disampaikan oleh Guru Gembul, yang disampaikan oleh sebuah berita yang ada di Jepang, bahwa gangster yang paling ditakuti itu ternyata adalah gangster Bali yang ada di Indonesia. Gangster Bali ini adalah sebuah ormas yang ternyata telah dilegalkan oleh negara. Inilah yang kemudian menjadi pernyataan Guru Gembul bahwasanya gangster-gangster ataupun ormas-ormas yang hari ini itu bermunculan di Indonesia itu sebenarnya telah membuat gaduh di Indonesia itu sendiri. Karena dengan adanya gangster-gangster tersebut seperti ormas-ormas Bali yang ternyata telah dilegalkan oleh negara, mereka bukan hanya mengurusi persoalan masyarakat, tetapi mereka juga bahkan mengurusi persoalan-persoalan terkait kriminal-kriminal ya yang ada di Bali saat ini. Nah, kemudian yang paling mengerikannya adalah dengan di-backingnya para ormas-ormas hari ini oleh para pemerintahan-pemerintahan yang ada di negeri ini. Nah, ormas-ormas yang ada di Indonesia itu ternyata bukan hanya ada di Bali, tetapi hampir beberapa di daerah di Indonesia itu mungkin hampir semua kabupaten yang ada ormas-ormas yang hari ini memang selalu menjengkelkan masyarakat. Nah, kenapa? Karena ormas-ormas tersebut mereka memalaki mulai dari jajaran masyarakat yang paling bawah sampai kelas ekonomi yang paling atas atau para investor yang ada di Indonesia. Nah, kemunculan ormas-ormas ini ternyata itu juga dipengaruhi oleh hukum yang lemah atau penegakan hukum yang lemah yang ada di negara ini. Karena penegakan hukum yang lemah sehingga kemunculan ormas-ormas ini itu semakin merajalela di Indonesia. Bukan hanya ada di Bali, tetapi hampir di seluruh pelosok, hampir di seluruh daerah-daerah di Indonesia ormas-ormas ini bermunculan. Seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul, ternyata ormas-ormas ini juga mengambil bagian, baik bukan hanya di ranah pemerintahan, bukan hanya di kelas-kelas investor yang besar, mereka juga itu mengambil bagian bahkan sampai masyarakat yang paling bawah. Mereka mengambil bagian-bagian UMKM hari ini, dan juga mereka sampai memalaki persoalan parkir toko yang ada di daerah kita masing-masing ya. Kalau kita melihat ini memang sangat meresahkan masyarakat. Kemunculan ormas-ormas ini ternyata itu disampaikan oleh Guru Gembul itu diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya yang disampaikan oleh Guru Gembul bahwa ketika kita merasa kesulitan ataupun kesusahan ataupun kecurian, kita lebih memilih lapor polisi atau lapor ormas. Yang disampaikan oleh Guru Gembul ya ternyata lebih memilih melapor ormas karena tanggapannya yang cepat, sedangkan kalau kita lapor ke penegakan hukum itu kadang direspon, kadang tidak. Dan itu juga sebenarnya pernah terjadi kepada saya ya, bahwa di tahun 2022 pada saat itu saya dan teman saya pernah kehilangan kamera yang seharga 10 juta dan satu buah HP pada saat itu di sekretariat organisasi kemahasiswaan. Nah, pada saat itu kita kehilangan sebuah kamera dan HP. Lalu kita lapor di polisi. Ternyata pada saat kita melapor kita cuma dimarahi, kenapa baru lapor, katanya kenapa terlambat dilapor. Dan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Mereka mengambil laporan kami, mencatat dan lain sejenisnya, kami persiapkan laporan, menyampaikan, kami pressure ke kepolisian, tanya ke kepolisian, ke penegakan hukum, tetapi tidak ada tindak lanjut sampai hari ini. Nah, inilah kemudian menandakan bahwa memang
dari pihak penegakan hukum kita hari ini yang ada di Indonesia itu memang sangat lemah ya. Saya bukan menjelek-jelekan kepolisian, tetapi ini adalah bentuk kritik kami terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian saya juga pernah di tahun 2021 ya, pada saat itu saya pernah mengkritisi kepolisian lalu lintas. Saya mengkritisi bahwa kenapa di jalan sana itu, di daerah sana, di daerah saya itu ya, ada terminal bayangan yang kemudian dijadikan terminal ataupun tempat parkir para supir-supir mobil yang dari daerah ke kota provinsi. Nah, saya kritisi persoalan itu, kenapa polisi tidak mengamankan, kemudian kan ini mengganggu aktivitas perjalanan masyarakat yang ada di situ. Apa yang disampaikan polisi pada saat itu? Yang disampaikan polisi pada saat itu bahwa kami tidak bisa menegur mereka karena ada ormas yang menjaga. Ini juga membuktikan bahwa ternyata hari ini itu penegakan hukum kita itu memang sangat lemah ya, karena sampai polisi itu menyampaikan hal tersebut bahwa ada ormas. Berarti kalau kita menanggapi hal tersebut, menyimak hal tersebut, menyimak dengan baik, bahwa kepolisian itu ternyata takut terhadap ormas-ormas. Karena kenapa? Mungkin ada indikasi, kami mengindikasi ya, bahwa mungkin penegakan hukum yang ada di Indonesia itu ataupun mereka itu juga bermain dalam wilayah-wilayah yang tidak sepatutnya. Seperti contohnya, ya mungkin kepolisian ataupun penegakan hukum di negeri ini itu, mereka itu sebenarnya tahu ya di mana lokasi-lokasi ataupun wilayah-wilayah kriminal yang ada di Indonesia, ataupun mereka tahu ya yang mana tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia. Mereka juga tahu ya yang mana wilayah-wilayah daerah perjudian yang ada di Indonesia, tetapi mereka tidak menanggapi hal tersebut. Malahan mereka acuh tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti salah satu contohnya ya yang ada di daerah saya itu, banyak tambang-tambang galiance, banyak maraknya apalagi tempat-tempat perjudian ataupun tempat sabun-sabun ayam yang ada di daerah saya. Itu kan semua sebenarnya diketahui oleh pihak-pihak kepolisian atau penegakan-penegakan hukum yang ada di negeri ini. Fakta ya, fakta yang kami ceritakan. Ini saya tidak menghina kepolisian ya, saya tidak saya tidak menjatuhkan pihak penegakan hukum, tetapi ini adalah suatu bentuk kritikan kami terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir ya, kami meminta kepada para pemerintah untuk menghabisi ormas-ormas ataupun mengilegalkan ormas-ormas yang hari ini itu hanya meresahkan masyarakat. Bukan hanya ormas-ormas terlarang seperti HTI ataupun FPI, tetapi banyak juga ormas-ormas yang ternyata hari ini tuh mereka suka memalaki masyarakat. Sehingga kami menunggu tindak lanjut dari pemerintah untuk menindaklanjuti ormas-ormas yang meresahkan itu. Kemudian aturan-aturan persoalan penegakan hukum di negeri ini itu juga harus diperbaiki oleh pihak pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di negeri.